Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu hubungan gradien garis dan persamaan garis lurus. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, ini udah materi yang terakhir di bab 4 ini atau persamaan garis lurus ini, yaitu tentang hubungan gradien garis dan persamaan garis lurus. Jadi anak-anak, kalau kemarin ada garis pada bidang koordinat itu satu garis, lah ini ada dua garis, hubungannya gimana? Tentunya kalau garisnya sama atau sejajar, tentunya adalah gradiennya sama dengan garis yang kedua. Berarti gradien ini kan garis M1, ini M2. Berarti gradiennya garis 1 sama dengan garis 2. Berarti gradiennya istilahnya sama. Kalau di sini misalnya gradiennya berapa ini? Kita lihat ya, ini titiknya pas ini. 1 ke atas berarti apa? 2 ke atas, 1 kita nyari tepatnya ya anak-anak. 1 2 3 4 5 ini ya, karena ini titiknya tepatnya di sini. 5 ke atas, 5 ke atas, terus ini ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. 1 2 3, berarti 3 ke kiri. Gini, 5 ke atas, 3 ke kiri. Kalau ke kiri min ya, kalau ke kanan plus, kalau ke atas plus, kalau ke bawah min. Lalu anak-anak, berarti kalau M1-nya gradiennya, M1-nya 5 per min 3, berarti gradien yang garis kedua atau M2-nya berarti berapa? Sama, min 5 per 3. Lah anak-anak, coba kita buktikan apakah benar M2-nya itu min 5 per 3. Coba ya. Cara menentukan gradien dari garis itu cari titiknya yang tepat ini. Ini titiknya tepat. Bukan apa enggak ini? Ini kan tidak tepat pada garis-garisnya ya. Ini bukan ya. Ini berarti di sini tepat titiknya. Sampai mana? Ini enggak tepat. Ini juga enggak tepat, enggak tepat. Oh, ternyata di sini. Coba kita cari gradiennya apakah min 5 per 3 yuk. Berapa ini? 1 ke atas dulu ya. 1 2 3 4 5. Berarti benar ya, 5 ke atas. 5 ke atas. Ke kiri apa kanan? Ke kiri. 1 2 3, 3 ke kiri. Berarti 5 per min 3. Lalu kita tulis yang rapi, yaitu min 5 per 3. Bu Dwi tak ulang, tulis rapi ya. Sama dengan M1-nya tadi berapa tadi? M1-nya M2 sama dengan min 5 per 3. Jadi min-nya tuh sejajar pada garisnya. Kita tulis ulang. Ini juga kita revisi lagi, yaitu M1-nya jadinya min berapa tadi? Min 5 per 3. Jadi kalau gradien garis yang saling sejajar, gradiennya adalah sama. Ini ya. Oke. Bagaimana kalau gradiennya saling tegak lurus? Ya, ini yang kedua, gradiennya tegak lurus. Ini ada M1. Titiknya yang tepat ini, udah ada yang tepat, titik 1, ini titik 2. Coba kita cari yuk. Secara teori, M1-nya sama dengan M1 kali M2 itu hasilnya min
Itu kalau yang gradien tegak lurus. Cara cepatnya gimana? Cara mudahnya mengetahui jika M1-nya, misalnya jika M1-nya seper-A, berarti M2-nya itu berapa? Kebalikannya anak-anak. Coba ini lihat. Seper-A ini plus apa minus? Ini ada tandanya plus apa minus? Plus ya, berarti kebalikannya minus. A-nya ini di bawah apa di atas? Berarti kebalikannya di atas. Contoh ya, M1-nya misalnya setengah, berarti M2-nya tegak lurusnya, ini tegak lurus ya, kebalikannya. Ini plus apa minus? Plus, berarti kebalikannya minus. Ini angka 2-nya, kalau 1 kita tidak usah, kita abaikan dulu ya. Angka 2-nya di bawah apa di atas? Di bawah. Di bawah berarti kebalikannya di atas. Kalau M2-nya misalnya M1-nya 5/2, berarti kebalikannya adalah M2-nya, lihat tandanya plus apa minus? Plus. Berarti kebalikannya adalah minus. 5-nya di mana? 5-nya di atas, berarti kebalikannya 5-nya di bawah. 2-nya di mana? 2-nya di bawah, berarti kebalikannya di atas. Coba cek apakah benar hasilnya -1. M1 kali M2 harus hasilnya -1. M1-nya berapa ini? Misalnya setengah ya. Dikali M2-nya berapa? -2. Hasilnya -1 apa enggak? Kita bagi ya, 2 dibagi 2 habis. Tinggal 1. 1 kali -1, -1. Yaitu cara mudahnya Bu Dwi agar kalian cepat memahaminya. Kebalikannya. Coba kita cek di soal. Ini M1-nya. Kita lihat titiknya yang pas ya. Ini yang pas sudah ada. 1. Kita cek. 1, 2, 3. Ini sudah tahu, kita ganti warna dulu. M1-nya berapa? M1-nya 3 ke atas, berarti plus. Terus 1, 2. 2 ke kanan berarti plus juga. Berarti M1-nya 3/2. Harusnya M2-nya berapa anak-anak secara teori? Kebalikannya ya tadi ya, kalau ini plus berarti kebalikannya minus. 3-nya di atas berarti 3-nya di bawah. 2-nya di bawah berarti 2-nya di atas. Coba kita cek ya anak-anak. Benar nggak teorinya? Ini garisnya yang M1-nya seperti ini, kan tegak lurus ini, ada tanda sikunya. Coba kita cek. Dari sini ke titik S, titik T ke titik S. Berarti naik ya, diulang. 1, 2. 2. 1, 2, 3. Tadi diulang ya anak-anak. 1, 2, 3. 2 pas 3. 1, 2. 2 ke atas, 2 ke atas. 2 ke atas. Terus 1, 2, 3. 3 ke kiri, 3 ke kiri min ya. Min. Sama apa tidak? Sama ya. Lebih cepatnya kebalikannya tegak lurusnya ya. Sekali lagi ya, kalau M2-nya M1 ya. Kalau M1-nya 6, berarti kalau saling tegak lurus berarti M2-nya berapa? Ini plus apa minus? Plus, berarti kebalikannya minus. 6-nya di bawah apa di atas? Di atas. Ingat ya, 6 itu 6/1 ya, karena 1 nggak ditulis, berarti 6-nya di bawah. 6/1. Seperti itu. Nggak cukup. Dan seperti itu. Oke, lalu ke yang kedua yaitu persamaan garis lurus. Dulu Bu Dwi sudah menyampaikan bentuk umumnya ini ya. Cara eksplisit dan implisit. Ada Y sama dengan MX plus C. Kalau ada soal seperti ini,
Y sama dengan 2X ditambah 6. Berarti gradiennya berapa? Gradiennya ini, M-nya ini. M itu di depannya X, berarti gradiennya adalah, kemiringannya adalah 2. Mudah kalau soal seperti ini. Lalu kalau ada soal seperti ini gimana? Gradien garis persamaan, berarti ini apa? Ada X, ada Y, ini ada C. Berarti pakai rumus yang ini, yaitu M sama dengan min A per B. Ya anak-anak, kalau soalnya gradien garis dengan persamaan 3x min 6y sama dengan 10 adalah, jadi ada di sini soalnya ada x, ada y, dan ada c. Berarti pakai rumusnya apa anak-anak? Pakai rumus yang bawah ini, yang kedua, yaitu gradien sama dengan min A per B. A itu depannya X itu berapa? 3. Terus Y itu depannya 6. Min 6 ya, nah ini anak tetap diikutkan depannya, yaitu min 6. Berarti M sama dengan, min bagi min berarti plus ya anak-anak, berarti 3 per 6. 3 per 6. Kita sederhanakan dulu anak-anak. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Berarti jawabannya adalah setengah. Lalu anak-anak kalau ditanya persamaan garis berikut yang tegak lurus dengan garis melalui titik K 2 min. Nah, seperti ini, tadi ada tegak lurus, ada 2 titik, nyari persamaan garisnya gimana? Persamaan garis lurusnya, oke, Bu Dwi akan jelaskan. Ya anak-anak, lalu cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui jika yang diketahui itu hanya ada titik, misalnya titik, kita sebutnya titik X1 Y1, dan gradien itu simbolnya M. Jadi nanti rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kurang buka X min X1. X min X1. Jangan lupa kita kotak merah ya, atau kita beri tanda merah. Ingat, Bu Dwi ingat. Tentunya kita harus tahu M-nya, tahu Y-nya, tahu Y1 sama X1-nya. Ingat, misalnya gradien tuh ini ya. Ini ada 3, ada 2 ya caranya. Yang ketiga, Bu Dwi tambahkan di mana ini? Bu Dwi tambahkan yang di sini. Ingat, kalau diketahui gradiennya ada 2 titik, misalnya titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Berarti gradiennya adalah, anak-anak ingat, kemarin gradien kan itu perubahan Y per perubahan X. Berarti kalau perubahan tuh akhir dikurangi awal, berarti yang akhirnya berapa ini? 2. Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti itu gradiennya anak-anak jika diketahui titik, 2 titik. Oke. Ingat ya, tadi kalau diketahui titik, gradien itu ada 3 macam ya cara mencari gradien. Lalu Bu Dwi mau ke contoh soal, misalnya seperti ini anak-anak. Diketahui misalnya seperti ini. Tentukan contoh soal. Tentukan
Ini yang pertama ya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A yaitu 2,1 dan gradiennya dan bergradien 2. Oke, kita analisis dulu anak-anak cara menjawabnya. Tentukan persamaan garis melalui titik apa ini? Ada titik A 2,1 dan gradiennya 2. Berarti ini di sini ada titik dan ada gradien. Berarti kita pakai rumus persamaannya. Dijawabnya Y min Y1 sama dengan M kurang buka X min X1 kurang tutup. Y-nya kita tetap tulis Y. Y1-nya berapa ini anak? Nih, Y1-nya yang belakang. Y1-nya berarti yang belakang. Berarti 1. M-nya berapa ini? 2. X-nya tetap kita tulis X min X1-nya berapa? Min 2. Y min 1 sama dengan 2X min ketemu min berarti plus 2. Y min 1 sama dengan 2 kali X 2X 2 kali 2 berarti plus 4. Ingat ya, persamaan garis itu kan Y sama dengan ya, berarti kita mau persamaan garis yang mana tuh dulu anak-anak? Coba lihat persamaan garis yang atas atau yang bawah. Yang mudah yang atas. Kita boleh dua-duanya ya, tergantung nanti pilihan gandanya seperti apa. Nah, berarti Y kita kumpulkan angka dengan angka di sebelah sana ya. Y sama dengan 2X plus 4. Ini min, berarti kita pindahkan jadinya plus. Kebalikannya anak-anak, Y sama dengan 2X plus 4 ditambah 1. Berarti berapa? 5. Udah selesai. Bu, kalau mau ke persamaan yang kedua boleh. Ini kan berarti gradiennya 2 bener ya anak-anak. Kalau ke persamaan AX plus BY sama plus C sama dengan 0 bolehkah? Boleh anak-anak, nanti tergantung pilihan gandanya ya, seperti apa kalian mengikuti. Kita sampai sini anak-anak. Y sama dengan 2X plus 5. Ini AX ya, AX-nya berarti 2X diluruskan aja. 2X Y-nya kita pindah jadi 1, berarti Y-nya ini plus. Kalau kita pindah berarti minus Y tetap plus 5 sama dengan 0. Ini atau persamaan lainnya. Nah,